Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Gunung es itu hancur, tetapi Jihao menunjukkan senyum ganas saat dia dengan mudah mengeluarkan kotak pedang keos. Membunuh dewa seharusnya menyenangkan, bukan? Dan targetnya adalah Gonggong, jadi kotak pedang keos seharusnya bisa membunuhnya, bukan? Namun, sebelum Jihao membuka kotak pedang keos, Si Wenming sudah memberikan raungan bergema sambil melompat ke langit. 16 bintang roh telah bergetar intens di atas kepalanya, dan masing-masing bintang itu menyilaukan dengan cahaya yang menusuk mata. Kekuatan meridian bumi yang baru saja dia serap melonjak keluar dan mengembun menjadi gunung yang menjulang tinggi, terbang menuju gunung es yang dilemparkan oleh Gonggong. Gonggong, kamu telah mendorong ini terlalu jauh. Si Wenming menggeram marah sambil mengeluarkan pedang panjangnya, meretas ke arah Gonggong. Sikap Si Wenming lebih dari jelas, dan sudut pandangnya ditentukan. Jihao adalah pendukungnya, dan karena Gonggong telah menunjukkan niat negatif terhadap Jihao, maka biarkan perang dimulai. Gonggong adalah seorang menteri senior dalam pemerintahan Kaisar Sun, tetapi Si Wenming sendiri juga memegang status tinggi dalam aliansi klan manusia. Keduanya adalah menteri senior yang mengikuti jejak Kaisar Manusia, dan tidak ada dari mereka yang berada di posisi yang lebih rendah dari yang lain. Melihat Si Wenming meluncurkan gerakan itu, Jihao dengan cepat merenung, lalu mengemas kembali kotak pedang keos dan mengeluarkan tombak 9 matahari. Si Wenming meretas ke arah Gonggong dari depan sementara Jihao menjentikkan tombak 9 matahari dan mengirimkan sepasang bila berbentuk bulan sabit. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan meluncur dengan cepat menuju perut bagian bawah Gonggong. Pria misterius itu telah menjadikan 9 matahari sebagai harta karun tertinggi kekacauan yang bahkan telah bergabung dengan jejak dao matahari yang agung. Sekarang, 3 matahari dunia Pansi bersinar tinggi di langit, dan sepasang bila bulan sabit telah bergabung dengan sinar matahari. Mereka melesat keluar tanpa suara dan tanpa jejak, bahkan beberapa kali lebih cepat dari cahaya pedang yang dilepaskan oleh Si Wenming. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Si Wenming kuat dan kuat, seberat gunung yang menjulang tinggi saat meraung lurus keluar. Niat pedang Si Wenming kokoh dan stabil. Oleh karena itu, cahaya pedang yang dilepaskan olehnya tidak cepat. Sebaliknya, itu telah berlapis seperti pegunungan yang besar, mendekati Gonggong dengan kecepatan yang relatif rendah. Semua perhatian Gonggong tertangkap oleh niat pedang Si Wenming. Dia tersenyum dingin sambil mengayunkan tangannya, mengeluarkan sepasang pedang es yang terkondensasi dari es gelap dari ujung jarinya, berteriak ke arah cahaya pedang yang dilepaskan oleh Si Wenming. Ledakan gemuruh kemudian dihasilkan sementara gunung yang menjulang tinggi yang mengembun dari kekuatan meridian bumi yang dilepaskan oleh Si Wenming menabrak gunung es yang dilemparkan oleh Gonggong. Dua gunung raksasa hancur secara bersamaan, dan gunung es berubah sepenuhnya menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya dan menguap seketika di bawah sinar matahari. Gunung menjulang tinggi yang dilepaskan oleh Si Wenming bergabung kembali menjadi kesatuan setelah hancur, seolah-olah kekuatan magis telah menarik semua serpihan kekuatan bumi kembali dan terbentuk lagi menjadi gunung yang menjulang tinggi, terbang menuju Gonggong. Tanah ilahi, gumam Gonggong dan banyak tetua lainnya. Ini adalah kekuatan tanah ilahi. Makhluk yang dihasilkan oleh kekuatan bumi pradunia memiliki kekuatan hidup dan kekuatan yang tak terbatas, dan tidak pernah bisa dihancurkan. Si Wenming telah menyerap sepotong tak terbatas yang berasal dari koleksi sisi ke dalam bintang rohnya. Oleh karena itu, kekuatannya sekarang memiliki fitur tanah ilahi. Inilah alasan mengapa gunung yang dihasilkan dari kekuatan Si Wenming dapat bergabung kembali setelah hancur saat gunung es Gonggong dihancurkan. Duo, geram Gonggong sementara sepasang pedang es keluar dari ujung jarinya, tiba-tiba menyilaukan dengan cahaya terang dan melepaskan kekuatan dingin yang ganas. Mereka membekukan udara di sekitarnya menjadi kristal es biru samar, melayang turun dari langit. Pedang es mengiris gunung Si Wenming terbuka lalu menabrak cahaya pedangnya. Suara menusuk telinga kemudian bisa terdengar. Cahaya pedang Si Wenming dihancurkan sementara pedang panjang yang memegang di tangannya bergetar intens. Dia terhuyung-huyung mundur selama puluhan langkah berturut-turut. Dengan setiap langkah,
dia membuat tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Gonggong tersenyum dingin, sepertinya mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, penampilannya berubah dan aliran air besar menyembur keluar dari jubah hitam panjangnya. Suara mendesis dimulai sementara dua berkas cahaya yang sangat tipis tiba-tiba muncul di depan perut bagian bawah Gonggong, melepaskan aliran api matahari esensi yang padat dan besar. Api matahari keemasan bentrok keras melawan air hitam yang keluar dari jubah panjang Gonggong dan menyebabkan gelombang getaran kekuatan yang kuat, menyebar ke segala arah seperti tsunami. Gonggong memelototi Ji Hao dengan kaget dan marah dan menggeram, "Erliao, kamu diam-diam menyerangku. Betapa tidak tahu malunya kamu." Ji Hao kembali menatap Gonggong dan menjawab dengan nada ekstra dingin, "Sebagai seorang penatua, kamu tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Sebaliknya, Anda hanya main-main di sini, mencoba melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak pernah mematuhi aturan apapun. Gonggong, aku memang diam-diam menyerangmu, tapi lalu bagaimana? Bunuh saja aku di tempat jika kamu berani. Apakah Anda bahkan berani? Bisakah Anda melakukan itu? Jika kamu tidak berani, dan jika kamu tidak bisa melakukannya, tutup mulutmu." Seberkas cahaya keemasan muncul dari kepala Ji Hao, dari mana, pita matahari yang tak terlupakan berubah menjadi pita besar setinggi 15 meter. Ji Hao menyuntikkan semua kekuatannya ke dalamnya. Area dengan radius 10.000 mil langsung menjadi gelap, karena semua sinar matahari diserap secara paksa olehnya. Terlihat, sinar matahari telah berubah menjadi aliran cairan emas seperti kaca cair, tanpa henti mengalir ke pita. Panas yang sangat hebat berfermentasi di dalam pita matahari yang tak terlupakan. Semua orang di tempat kejadian bisa merasakan kekuatan penghancur dari pita matahari yang tak terlupakan. Taisi dan Shaoxi masing-masing mengambil langkah maju. Dari belakang mereka, siluet putih dan abu-abu muncul masing-masing. Sementara itu, kekuatan horor besar yang berasal dari makhluk prasejarah yang tak terukur dan jatuh diam-diam menyebar. Entah bagaimana, semacam bahaya yang sangat serius telah mengarahkan dirinya pada Gonggong. Gonggong tidak menganggap serius pita matahari yang tak terlupakan ketika dia pertama kali melihatnya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Gonggong, beberapa harta pradunia cukup jauh dari menakut-nakuti dia. Namun, siluet kabur yang muncul dari belakang Shaoxi dan Taisi mematikan kulit kepala Gonggong. Pupil matanya menyusut dari waktu ke waktu sementara dia memandang Shaoxi dan Taisi dengan sedikit ketakutan saat dia bergumam dengan suara rendah, "Mereka adalah murid dari orang aneh tua dari klan naga lilin itu, anak-anak kecil yang merepotkan." Yumu perlahan mengeluarkan pita dewa penyakit dan sedikit memegangnya. Mengikuti gerakannya, kekuatan aneh yang bisa mencekik semua orang menyebar seketika dan menyapu seluruh ruang. Di bawah, tanaman di dalam area yang memiliki radius 100 mil segera layu dan menjadi lumpur hitam di tanah dalam sekejap mata. Dengan tenang, Yumu memandang Gonggong dan mengucapkan kata demi kata, "Dewa air Gonggong. Masalah besar, aku, Yumu, tidak terlalu kuat dan tidak mampu menyinggung orang kuat sepertimu. Namun, izinkan saya beberapa waktu, dan saya dapat memastikan bahwa penyakit tidak akan pernah hilang dari semua klan Gurun Utara. Saya jamin bahwa setiap klan Northern Wastelen harus menggali kuburan untuk mengubur orang-orang mereka, setiap hari." "Cukup!" Teriakan marah datang saat layar cahaya besar muncul dari kepala pria bertopi tinggi, dan siluet transparan keluar darinya. Melihat siluet tembus pandang ini, semua orang membungkuk dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, karena ini adalah tiruan Kaisar Sun. "Gonggong, dengan posisimu, mengapa kamu harus berdebat dengan anak-anak ini?" Kaisar Sun terdengar agak tidak menyenangkan saat menatap Gonggong dengan mata menyipit. Memelototi lagi ke arah Gonggong, Kaisar Sun berbalik, memandang Ji Hao dan teman-temannya dan berkata, "Erliao, umat manusia kita memiliki hukum kita. Jika Anda merasa dianiaya, Anda dapat datang kepada saya untuk mengeluh. Jika setiap manusia hanya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke orang lain karena sedikit ketidakadilan seperti yang baru saja Anda lakukan, masyarakat manusia kita akan dilemparkan ke dalam kekacauan, bukan?" Ji Hao tersenyum tipis, menatap Kaisar Sun sambil merentangkan tangannya dan menjawab, "Kaisar Sun, kamu benar, tapi..." Kaisar Sun sedikit melambaikan tangannya dan berkata dengan nada lembut dan hangat, "Tapi apa? Mengapa kita harus mengatakan, tetapi?
Umat manusia kita telah memenangkan permainan hidup dan mati ini, dan Anda telah mendapatkan kredit Anda. Anda pasti akan dihargai. Orang muda sepertimu bisa dengan mudah marah, yang bisa dimengerti. Beralih ke Gonggong, Kaisar Sun melanjutkan, Gonggong, ini sudah berakhir. Gonggong mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berubah menjadi naga hitam dan terbang lurus ke langit yang lebih tinggi. Dia menghancurkan gunung dengan cakarnya dan kemudian melintas di udara, menghilang dalam sekejap. Api unggun menyala di sebuah lembah. Si Wenming, Ji Hao dan teman-temannya duduk di sekitar api unggun, dengan santai minum dan mengobrol. Di atas api unggun ada beberapa domba berdaging yang dipanggang, dan dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka akan mengiris potongan besar domba panggang, lalu mulai mengunyah dengan gembira. Segalanya telah berakhir, dan mereka akhirnya bisa bersantai dan beristirahat. Sejauh menyangkut permainan hidup dan mati, umat manusia telah menang. Non-manusia telah membuat rencana yang hampir sempurna, memainkan semua jenis trik dan bahkan mengendalikan kekuatan Dao besar dunia Pansi. Tetapi karena faktor tak terduga dalam bentuk Ji Hao, atau pria misterius yang bersembunyi di ruang spiritual Ji Hao lebih tepatnya, umat manusia benar-benar memenangkan permainan ini, meskipun dengan beberapa kesulitan. Si Wenming telah mencapai eksploitasi militer yang paling luar biasa. Seperti yang dijanjikan Kaisar Sun, dia sekarang telah menjadi salah satu dari 3 orang yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia. Lebih penting lagi, Kaisar Sun telah memberikan kata tegas bahwa Pansi juga akan diambil alih oleh Si Wenming. Meskipun Pansi saat ini tidak terkendali, dan merupakan makhluk yang sangat berbahaya, potensi manfaat yang bisa dia berikan terlalu banyak. Kecuali cermin ilahi Pansi, yang sekarang dimiliki oleh Ji Hao, keuntungan terbesar dari perjalanan ini di dunia Pansi adalah Pansi sendiri. Tentu saja, sesuatu yang tidak terduga juga terjadi. Gongsun Yuan juga mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia. Kembali ke dunia Pansi, Gongsun Yuan memimpin 3.000 prajurit keluarga Yu Xiong dan meliput retret untuk orang-orang dunia Pansi yang telah mengikuti jejaknya. Dengan melakukan itu, dia telah membunuh sejumlah besar makhluk non-manusia. Oleh karena itu, dia memang telah mengumpulkan beberapa kredit. Yang pasti, kontribusinya tidak bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh Si Wenming. Tetapi dibandingkan dengan yang lain yang hampir tidak mendapatkan kredit yang solid, dia juga cukup luar biasa. Orang terakhir yang memperoleh kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia adalah Zhurong Tianming. Zhurong Tianming sendiri telah mendapatkan kredit 0, tetapi dia memiliki mayat pendeta, Bokyu Jia dan banyak saudara laki-laki dan perempuan dan murid mereka untuk membantunya. Para pembudidaya ini masing-masing memiliki kemampuan khusus masing-masing, dan telah membunuh banyak makhluk non-manusia di dunia Pansi. Oleh karena itu, secara total, Zhurong Tianming memang memiliki beberapa kredit untuk ditunjukkan kepada para pemimpin manusia itu. Tidak peduli perubahan apa yang akan terjadi di masa depan, menurut keputusan yang dibuat oleh sekelompok pemimpin manusia sebelum permainan dimulai, pada tahap ini, Si Wenming, Gongsun Yuan dan Zhurong Tianming adalah 3 orang yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia. Kemungkinan masa depan lainnya pasti ada, misalnya, orang-orang seperti Gonggong mungkin secara paksa masuk ke kompetisi ini. Tetapi setidaknya berdasarkan situasi saat ini dan aturan yang ditetapkan oleh kelompok pemimpin manusia, Si Wenming, Gongsun Yuan dan Zhurong Tianming telah memperoleh keuntungan untuk penyelesaian ini secara resmi. Gonggong.hm. Memikirkan Gonggong, yang mencoba main-main tetapi akhirnya diusir oleh Kaisar Sun, Ji Hao mencibir. Kaisar Sun benar-benar bisa mentolerirnya, kata Ji Hao sambil menuangkan setengah mangkuk anggur ke dalam api unggun dan menatap Si Wenming. Lupakan saja, dia tidak mendapatkan keuntungan ekstra kali ini. Gonggong Wuyu hampir tidak memberikan kontribusi apapun di dunia Pansi. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin membuat banyak tuntutan yang tidak masuk akal, dia tidak punya alasan untuk mendukungnya. Men-men menuangkan semangkuk anggur kepada Ji Hao, yang dia ambil, menyesapnya dan melanjutkan, tunggu dan lihat saja. Gonggong Wuyu adalah keturunan dewa berdarah murni. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk bersaing memperebutkan posisi Kaisar Manusia.
Dia membawa begitu banyak orang untuk bergabung dengan permainan karena dia ingin mendukung Gongsun Yuan, dan mendapatkan lebih banyak kredit untuknya. Tapi kali ini, Pangeran Gongsun Yuan telah putus dengannya. Ini berarti Gonggong Wuyu pasti akan memilih orang lain untuk digunakannya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk kita tonton, kata Ji Hao dengan mata terjepit, dan dengan nada hambar, saya yakin, Gonggong akan segera keluar dan menolak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh sekelompok pemimpin manusia, termasuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Dia kemudian akan secara paksa melangkah ke dalam penyelesaian tahta ini. Si Wenming, Huaxulai dan yang lainnya memandang Ji Hao dengan heran. Setelah itu, mereka dengan hati-hati memikirkan gaya Gonggong yang biasa, dan tidak bisa menahan tawa pahit. Apa yang dikatakan Ji Hao, sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, itu pasti akan terjadi. Ini, apa semua ini? Gonggong terlalu kejam, menghela nafas Lai Mountain Kang sambil memegang semangkuk anggurnya, dikatakan bahwa Gonggong telah berkonsentrasi pada kultivasinya sendiri dalam 100 tahun terakhir. Tapi sekarang, dia sudah mulai muncul di depan umum lagi. Kami memang akan memiliki beberapa pertunjukan hebat untuk ditonton. Dalam 2 bulan berikutnya, Ji Hao dan semua temannya benar-benar sibuk di dunia pansi. Dengan memenangkan permainan ini, umat manusia tidak hanya memenangkan apa yang dijanjikan oleh non-umat manusia, tetapi juga memenangkan seluruh dunia pansi. Semua orang sibuk, mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua jenis sumber daya langka dunia pansi. Bagaimanapun, dunia pansi adalah dunia yang lengkap dan mandiri, dan mengandung sejumlah besar harta alam. Beberapa senjata ilahi buatan alam masih bersembunyi jauh di meridian bumi dan belum ditemukan oleh penduduk setempat. Jenis naga dan phoenix keduanya memiliki keterampilan khusus mencari harta karun mereka sendiri, dan di antara master magi dari Istana Magi, banyak yang cukup pandai berburu harta karun juga. Karena seluruh dunia pansi pada akhirnya akan dilahap oleh dunia Pangu, orang-orang ini sekarang tidak peduli dengan lingkungan alam di sini. Semua jenis sihir yang kuat dilemparkan untuk mencari harta karun dunia pansi, seperti sekelompok nelayan yang memutuskan untuk mengeringkan kolam untuk mendapatkan semua ikan di dalamnya. Hanya dalam 2 bulan, jenis naga dan jenis phoenix telah menemukan puluhan ribu harta karun pada dan di atas tingkat senjata suci buatan alam. Semua harta yang dihasilkan secara alami oleh dunia pansi sejak dunia ini diciptakan hampir semuanya digeledah. Orang-orang juga telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya seperti mineral, kristal ajaib, jenis tumbuhan dan hewan langka. Semua orang lokal dunia pansi digunakan, bekerja untuk umat manusia sekeras yang mereka bisa. Jumlah sumber daya yang dieksploitasi dalam 2 bulan terakhir bahkan sama dengan jumlah total sumber daya yang dikonsumsi oleh orang-orang dunia pansi lokal dalam 10.000 tahun terakhir. Sementara itu, di bawah perjanjian taktik yang tak terlukiskan, kepemilikan Elder Destiny dan banyak jiwa leluhur dan roh suci di bawah komandonya juga telah didistribusikan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Elder Destiny. Penatua takdir mampu melihat ke masa depan di dunia pansi. Dia tahu hampir segalanya dan mampu melakukan hampir segalanya. Tetapi setelah memasuki dunia Pangu, dia akan ditekan oleh kekuatan Dao Agung dunia Pangu, dan tidak bisa semampu dia kembali ke dunia pansi. Namun, kekuatan prediksinya akan selalu hebat. Oleh karena itu, Penatua Takdir telah menjadi master magi dari Istana Magi, dan keuntungan terbesar dari Si Wenming dan kelompok pendukungnya. Dengan inisiatif mereka sendiri atau secara pasif, jiwa leluhur, roh suci, dan orang-orang elit dunia pansi lokal itu semuanya telah memilih klan dan keluarga besar untuk diandalkan. Sebagai grup yang memberikan kontribusi terbesar untuk kemenangan dalam pertandingan ini, Si Wenming, Ji Hao dan pendukungnya paling banyak memanen. Hanya wilayah Gunung Yao Ji Hao yang telah menyerap lebih dari 10.000 jiwa leluhur. Setelah jiwa leluhur ini memasuki dunia Pangu, mereka akan ditekan oleh Dao Agung untuk waktu yang cukup lama. Tapi tetap saja, mereka semua bisa melepaskan kekuatan tingkat ilahi magus. Wilayah Gunung Yao Ji Hao selalu kekurangan kekuatan kelas atas. Tapi kali ini, masalah ini terpecahkan untuk selamanya. Selain jiwa leluhur ini, puluhan ribu roh suci, yang menyamai penyihir ilahi tingkat rendah dan raja penyihir tingkat tinggi juga berada di bawah komando Ji Hao. Tanpa pertanyaan,
mereka sebagian besar akan meningkatkan kekuatan wilayah Gunung Yao. Adapun orang-orang elit dunia Pansi yang juga telah ditugaskan ke wilayah Gunung Yao, jumlahnya sangat besar sehingga Ji Hao terlalu malas untuk menghitung. Secara keseluruhan, wilayah Gunung Yao yang kosong akan diisi oleh separuh besar, dan dia akan dapat mengumpulkan pasukan yang kuat. Akhirnya, Ji Hao berdiri kembali di tanah kota Puban. Kekuatan alam yang padat seperti sup nasi hangat yang dimasak oleh amannya, membungkusnya dengan kehangatan yang tak terkatakan. Matahari besar bersinar terang tinggi di langit, melepaskan sinar matahari keemasan dan hangat, mengalir ke tubuh Ji Hao. Tiba-tiba, lapisan kabut keemasan menyelimutinya, kabut tebal seperti cairan keemasan melepaskan panas yang hebat. Tubuh Ji Hao sedikit bergoyang karena dao matahari agung dunia Pansi, yang disegel di dalam tubuhnya oleh pria misterius dengan metode yang tidak diketahui, sekarang telah diaktifkan. Itu mungkin daya tarik, atau infeksi, atau perembesan kekuatan dari kepadatan rendah ke tinggi, tetapi untuk alasan apapun, Ji Hao sekarang merasakan sesuatu yang istimewa dari sinar matahari. Itu adalah niat matahari yang kuat, murni dan orisinal yang dengan cepat mengebor tubuhnya, dengan cepat menyusup ke dalam dao matahari besar dunia Pansi yang disegel di dalam tubuhnya. Kekuatan matahari yang terkandung di tubuhnya sekarang memurnikan dengan kecepatan tinggi, menjadi lebih murni dan lebih padat. Entah bagaimana, beberapa perubahan magis mulai terjadi di tubuhnya. Keringat mengalir dari kepalanya dalam aliran besar, mengeluarkan beberapa kotoran yang berasal dari dunia Pansi di luar tubuhnya. Karena panas yang luar biasa yang dilepaskan oleh kabut emas, kotoran ini segera diuapkan oleh esensi api matahari. Ji Hao diuntungkan, karena dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dao matahari yang agung. Sekarang, dia merasa seperti dia dapat dengan mudah mencapai matahari di langit dan dapat memperoleh kekuatan yang tak ada habisnya darinya kapan saja. Namun, Elder Destiny dan ratusan jiwa leluhur, yang merupakan kelompok pertama orang dunia Pansi yang memasuki dunia Pangu bersama Ji Hao, merajut alis mereka bersama-sama. Kekuatan alamnya padat, bahkan berkali-kali lebih padat daripada kekuatan alam di dunia Pansi. Namun, tekanan alami yang tak terlihat tidak hanya turun dengan berat pada tubuh mereka tetapi juga menahan kekuatan jiwa mereka. Kembali ke dunia Pansi, jiwa leluhur dapat memantau gerakan kecil apapun yang dilakukan oleh apapun di dalam area dengan radius 1 juta mil. Tetapi di dunia Pangu, area ini menyusut secara besar-besaran, sehingga mereka sekarang bisa merasakan kondisi kasar daerah sekitarnya dengan radius 100 mil maksimal dengan kekuatan jiwanya diaktifkan sepenuhnya. Jika jiwa leluhur ini ingin dengan jelas merasakan apapun yang terjadi di sekitarnya, area itu harus dikurangi menjadi sekitar 10 mil radius. Sebagian besar jiwa leluhur dunia Pansi dan roh suci lebih baik dalam pengecoran sihir daripada kultivasi fisik. Oleh karena itu, ketika tekanan alam yang diberikan oleh dunia Pangu turun, beberapa jiwa leluhur dan roh suci yang relatif lebih lemah bahkan mulai gemetar, dan bahkan tidak bisa berjalan secara normal. Ji Hao segera menemukan perubahan yang terjadi pada jiwa leluhur dan roh suci ini. Sepertinya tidak mungkin bagi orang-orang dunia Pansi ini untuk melakukan pertempuran jarak dekat di sini di dunia Pangu. Namun, masing-masing dari mereka sekuat meriam, dan masih bisa melepaskan kekuatan yang kuat di sini. Huoxiumu, serang aku dengan 10% dari kekuatanmu, kata Ji Hao sambil melambaikan tangannya ke arah jiwa leluhur yang semacam api. Huoxiumu adalah pengikut setia Elder Destiny, itulah alasan mengapa dia menjadi salah satu kumpulan pertama pendatang baru dari dunia Pansi ke dunia Pangu. Mendengar Ji Hao, Huoxiumu mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu, memutar telapak tangannya ke arah langit dan mengangkat bola api seukuran kepala manusia, menyala di telapak tangannya bersama dengan suara swooshing yang keras. Kekuatan api di sekitarnya mulai berkumpul menuju bola api ini dengan cepat. Segera, bola api merah samar menjadi merah bersinar, lalu berubah menjadi merah, ungu merah dan akhirnya menjadi gelap tinta. Warna hitam api berarti bahwa api telah dikompresi ke tingkat yang ekstrim. Di antara semua jiwa leluhur, Huoxiumu adalah salah satu yang terkuat, dan apinya telah mengandung jejak kekuatan alam yang merusak dunia Pansi. Erliao, hati-hati, Huoxiumu memperingatkan Ji Hao, lalu mengarahkan jarinya ke depan.
Seiring dengan aliran cahaya berapi-api sepanjang hampir 100 meter, bola api hitam seukuran kepala manusia meraung ke arah Ji Hao. Seberkas cahaya keemasan melintas di seluruh tubuh Ji Hao saat dia berdesir ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan sambil naik tanpa henti. Bola api hitam mengikuti dari belakangnya, menyerang lurus ke arah Ji Hao. Ji Hao tiba-tiba berhenti di udara setinggi sekitar 10.000 meter di atas tanah. Dia merentangkan tangannya dan membiarkan jubah gagak emas melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menangkis bola api belakang. Ledakan gemuruh kemudian terdengar saat bola api hitam meledak di udara dan menghasilkan gelombang api hitam yang terlihat, menyebar dengan cepat ke segala arah. Itu membakar lapisan awan dan mewarnai udara sejauh 1 juta mil dalam radius hitam, memberikan rasa kehancuran yang kuat. Panas yang hebat menyapu seluruh area. Dari arah kota Puban, aliran cahaya terang naik ke langit. Itu adalah sekelompok orang di bawah kepemimpinan Hao Tao dan hewan ajaib bernama Xiezi, berlari dengan cepat. Dari kejauhan, Hao Tao meledak dengan geraman bergema, siapa yang melakukan itu? Mengapa nyala api ini begitu aneh? Sepertinya tidak normal sama sekali. Bagaimanapun, Hao Tao adalah seorang menteri senior di bawah komando Kaisar Sun, dan bertanggung jawab atas semua jenis hukuman. Dia dilahirkan dengan sangat sensitif, bahwa saat hidungnya sedikit bergerak-gerak, dia telah menemukan keanehan api yang dilepaskan oleh Wuxiumu. Di dunia Pangu, tidak ada api seperti ini yang pernah ditemukan. Ji Hao meregangkan tubuhnya. Baru saja, bola api Wuxiumu meledak, yang menggetarkan tubuhnya dengan keras dan membuat persendian tulangnya sakit. Dia sedikit memutar tubuhnya dan langsung mengeluarkan serangkaian suara berderit tulang. Mendengar geraman Hao Tao, Ji Hao buru-buru tertawa terbahak-bahak dan menjawab. Menteri Hao Tao, ini aku, Ji Hao, aku kembali. Saya membawa kembali sekelompok orang dunia Pansi, dan saya mencoba mencari tahu berapa banyak kekuatan yang mereka miliki sekarang, karena mereka ditekan oleh kekuatan Dao besar dunia kita. Hao Tao berhenti dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang gelap dan persegi itu. Dia menyuruh orang-orangnya untuk berhenti, lalu berkata dari kejauhan, kamu membawa orang kembali dari sisi itu. Ada baiknya Anda mengukur kekuatan mereka saat ini, tetapi jangan mengganggu orang-orang yang tinggal di kota Puban. Tentu, Ji Hao menjawab, menunjukkan giginya sambil menggosok dadanya, dari mana dia merasakan sakit yang luar biasa. Kembali ke dunia Pansi, Ji Hao tidak pernah bisa menahan serangan yang diluncurkan oleh Wuxiumu barusan, meskipun Wuxiulin hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Serangan tunggal ini mungkin telah menghantam Ji Hao langsung menjadi abu. Tetapi di dunia Pangu, karena penindasan yang diberikan oleh dunia Pangu, serangan penuh yang diluncurkan oleh Wuxiumu sekarang sama dengan serangan yang diluncurkan oleh penyihir ilahi bintang 8 hingga 9. Oleh karena itu, Ji Hao hampir tidak bisa menahan 10% dari kekuatannya. Dibandingkan dengan prajurit manusia, Wuxiulin kuat dan kuat, tetapi jelas tidak di kelas atas. Dalam hal ini, 10.000 jiwa leluhur yang berada di bawah komando Ji Tao berarti 10.000 makhluk kuat tingkat ilahi penyihir telah ditambahkan ke wilayah Gunung Yao, dan ini tentu saja luar biasa. Di masa depan, jika mereka melayani wilayah Gunung Yao dengan baik, Ji Hao bisa menemukan cara untuk menangkal penindasan yang diberikan oleh dunia Pangu. Misalnya, mereka bisa dengan mudah menjadi murid Yuyu. Bahkan sebagai murid dasar, setelah mereka mengambil beberapa ceramah yang diberikan oleh Yuyu dan mencapai pemahaman tentang Dao besar alam dunia Pangu, penindasan yang mereka derita dari dunia ini secara alami akan berkurang. Dari kejauhan, Hao Tao tiba-tiba berteriak lagi. Liao, belum lama ini, abamu, Ji Xia mengirimi kami pesan. Dia mengatakan bahwa 100 penyihir ilahi klan Jia secara mengejutkan menyerang kota Gunung Yao, tetapi ditangkap hidup-hidup oleh formasi pertahanan besar kota Anda. Sekarang, mereka telah disimpan di ruang bawah tanah kota Gunung Yao. Kamu harus kembali dan melihatnya sesegera mungkin setelah kamu selesai di sini. Ji Hao sedikit terkejut. Merenung sejenak, kemarahan langsung muncul dari hatinya. Ji Hao tinggal di kota Puban sambil menahan amarahnya secara paksa agar tidak meledak. Setelah bersiap selama beberapa hari, upacara besar dimulai pada fajar. Upacara ini diadakan khusus untuk orang-orang dunia Pansi.
Dunia Pansi sedang dilahap oleh dunia Pangu, dan orang-orang dunia Pansi akan menjadi terdakwa umat manusia. Ini tidak cukup mudah untuk diputuskan hanya dengan ketentuan verbal. Klan dependen tumbuh lebih kuat dan menekan penguasa mereka. Hal-hal seperti itu terjadi sepanjang waktu di klan besar di dunia Pangu. Pertikaian rumit untuk kekuasaan dan keuntungan selalu ada di antara manusia, belum lagi pendatang baru dari dunia Pansi ini. Dunia Pansi akan segera dihancurkan, karena itu, orang-orang dunia Pansi sekarang tampaknya dengan patuh mencari perlindungan dengan umat manusia karena mereka tidak punya pilihan lain. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan tetap patuh di masa depan? Sebuah altar besar 5 warna berdiri di kota Puban. Altar ini dibangun dengan tanah yang berasal dari Midland dan 4 Wastelens, dicampur dengan bubuk halus yang digiling dari batu giok kelas atas. Sekarang, altar telah bersinar dengan cahaya 5 warna samar sambil melepaskan rasa kekuatan yang kuat. Sebagai perwakilan orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar dalam permainan hidup dan mati, dan salah satu angkatan pertama yang kembali dari dunia Pansi, Ji Hao sekarang menjabat sebagai petugas protokol upacara ini. Dia membimbing penatua takdir dan 100 jiwa leluhur, yang terkuat di antara semuanya, dan datang ke depan altar dengan wajah serius. Kaisar Sun berdiri di altar, dikelilingi oleh cahaya 5 warna yang redup. Di altar, api berkobar dengan mengamuk, dan tinggi di udara, awan tebal telah bergulir. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melirik Kaisar Sun yang berdiri di atas altar. Entah bagaimana, Ji Hao merasakan kekuatan alam yang tangguh dan sangat kuat dari tubuh Kaisar Sun. Pada saat ini, Kaisar Sun adalah juru bicara dunia ini. Puluhan ribu Master Magus Pries yang datang dari semua klan besar mengelilingi altar, dan telah menari dan bernyanyi, memberi penghormatan kepada dunia itu sendiri. Bendera pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, sedikit berkibar. Tertiup angin fajar, penatua takdir mengikuti Ji Hao dari dekat, dengan sungguh-sungguh mengamati para Master Magus itu, yang telah jatuh ke dalam keadaan fanatik. Penatua takdir memiliki kepekaan spiritual yang sangat tajam. Meskipun kekuatannya telah ditekan oleh dunia Pangu dan menurun lebih dari 50%, dia masih bisa merasakan beberapa kekuatan spiritual magis yang tak terlukiskan turun pada para Master Magus Pries ini. Prasejarah, kuat, orisinal dan kacau, kekuatan spiritual magis ini seperti dunia itu sendiri, ada selamanya, dan sangat kuat. Sebagai seorang tetua yang memiliki posisi tertinggi di dunia Pansi dan seseorang yang dapat memanipulasi kekuatan takdir dan melihat ke masa depan, penatua takdir telah merasakan kekuatan asli dunia Pansi berkali-kali. Namun demikian, membandingkan kekuatan asli dunia Pansi dengan kekuatan spiritual magis yang turun ke para Master Magus Pries itu sama seperti membandingkan sungai dengan lautan yang luas. Perbedaannya terlalu besar untuk diterima oleh Elder Destiny. Dunia Pangu adalah dunia yang sangat kuat. Penatua takdir menghela nafas sedikit. Setelah itu, di bawah bimbingan Ji Hao, dia dan 100 jiwa leluhur di belakangnya dengan hormat dan hati-hati melakukan setiap langkah upacara. Upacara berlangsung hingga tengah hari. Belum lagi ritual rumit lainnya dalam upacara ini, sejuta binatang buas dan sejumlah besar budak jenis gelap dan non-manusia dibantai hanya sebagai persembahan kepada dewa, hantu, dan semua makhluk misterius di dunia ini. Akhirnya, Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur berlutut di bawah altar, memotong bintik-bintik di antara alis mereka dengan belati giok hitam dan membiarkan darah mengalir di wajah mereka sambil bersumpah untuk berjanji setia kepada umat manusia dari generasi ke generasi. Langit cerah siang hari tiba-tiba meredup, dan bintang-bintang mulai berkilau dengan cahaya yang indah. Segera, matahari terbit lagi dan menerangi langit kembali. Darah yang terbang keluar dari titik-titik di antara alis Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur naik ke langit dan mengembun menjadi simbol mantra kecil sambil terbang ke atas. Itu mencapai ketinggian yang sangat tinggi, sehingga orang hampir tidak bisa melihat dengan mata fisik, berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan dan menghilang di udara. Rasa kekuatan yang kuat turun dari langit setelah itu, tubuh takdir tua, semua jiwa leluhur dan roh suci berhenti secara bersamaan. Selanjutnya, rantai transparan yang terlihat mengembun dan dibor ke kepala mereka, setelah itu, getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka berubah. Rantai keberuntungan. Pria misterius itu diam-diam muncul di ruang spiritual Ji Hao,
mendecakkan lidahnya dan berkata dengan pujian, beberapa makhluk kuat telah memberikan arahan untuk upacara ini. Kekuatan Dao Agung Dunia Pangu benar-benar telah diaktifkan melalui upacara ini. Mulai sekarang, nasib orang-orang dunia Pansi ini terkait dengan nasib umat manusia, dan kekayaan mereka juga milik umat manusia sekarang. Generasi demi generasi, mereka tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari umat manusia. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Ji Hao dengan rasa ingin tahu. Generasi demi generasi, mereka akan menjadi budak umat manusia, dan tidak ada jalan kembali, kata pria misterius itu dengan hambar. Itu adalah rantai keberuntungan, yang diciptakan di bawah kehendak dunia Pangu itu sendiri. Orang-orang dunia Pansi ini sekarang semuanya telah menjadi budak umat manusia. Kecuali seseorang cukup kuat untuk menghancurkan Dao alam dunia Pangu yang hebat, mereka tidak akan pernah bisa mengkhianati umat manusia. Menghancurkan Dao alam yang hebat di dunia Pangu. Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya ke bawah. Jika ini begitu mudah, non-manusia itu pasti akan menemukan cara untuk menghadapi umat manusia daripada jatuh ke dalam situasi saat ini. Seketika, getaran kekuatan yang dilepaskan dari Elder Destiny dan kelompok jiwa leluhur meningkat besar-besaran. Sepertinya setelah keberuntungan mereka terhubung dengan keberuntungan umat manusia, penindasan yang diberikan kepadanya oleh dunia Pangu telah sangat melemah, yang memungkinkan mereka untuk melepaskan lebih banyak kekuatan mereka. Upacara berakhir dengan cara yang memuaskan. Dengan demikian, semua orang dunia Pansi telah menjadi pelengkap umat manusia. Sekarang, semua pemimpin manusia di kota Puban sangat sibuk memperebutkan kepemilikan orang-orang dunia Pansi dan mengangkut mereka ke dunia Pangu. Midland dan 4 gurun sangat luas, dengan wilayah tidak beradab yang tak terhitung jumlahnya menunggu eksploitasi. Tetapi jumlah manusia terbatas. Oleh karena itu, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya masih bersembunyi di daerah liar itu dan belum digunakan. Kemunculan orang-orang dunia Pansi sebagian besar akan meningkatkan tenaga kerja dan jumlah prajurit dari semua klan, yang akan memungkinkan klan-klan tersebut untuk membuka lebih banyak wilayah dan meningkatkan kekuatan mereka. Semua pemimpin manusia sibuk sementara Kaisar Sun juga jatuh ke dalam tugas tanpa akhir. Ketika semua orang begitu sibuk, Ji Hao membawa penatua takdir, sekelompok jiwa leluhur, roh suci dan sekelompok prajurit elit dunia Pansi, yang semuanya bersedia mengikuti jejak penatua takdir, dan kembali ke wilayah Gunung Yao. Sekitar 10.000 mil jauhnya dari perbatasan wilayah Gunung Yao, awan api besar naik ke langit. Di awan itu, Ji Xia tertawa bergema, menyambut Ji Hao dan teman-temannya dengan sekelompok besar prajurit elit Gunung Yao. Dari kejauhan, Ji Xia merentangkan tangannya. Ji Hao juga tertawa terbahak-bahak sambil bergegas menuju Ji Xia dengan langkah besar. Mereka saling berpelukan erat, lalu saling menamparkan punggung dengan keras. "Aba, aku kembali," kata Ji Hao sambil serius menatap Ji Xia, "bahkan sehelai rambutku pun tidak terluka. Saya juga telah memberikan kontribusi yang besar. Saya pikir wilayah Gunung Yao kami akan segera berkembang. Selama kamu kembali." Ji Xia menatap Ji Hao dengan cermat, lalu tertawa bangga, "Selama kamu kembali." Berhenti sejenak, Ji Xia melanjutkan saat wajahnya bergerak-gerak, "Beberapa hal bodoh mengacaukan kita. 100 penyihir ilahi klan Jia, memang kekuatan yang kuat, aku merendam mereka semua di ruang bawah tanah air. Kota Liangzhu, ibu kota klan Yu, di tempat yang indah yang dikelilingi oleh sungai yang mengalir deras dan tanaman yang rimbun. Menara logam menjangkau langsung ke langit sementara awan berputar-putar beradius jutaan mil melayang di atas kota. Banyak rantai besar turun dari awan berputar-putar bersama dengan suara keras. Sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk dengan tertib, perlahan-lahan ditarik ke langit oleh rantai itu. Bang! Gemuruh! Bang! Gemuruh! Serangkaian suara teredam bergema di seluruh langit. Setelah itu, banyak formasi sihir teleportasi menyala di sudut kota Liangzhu di platform logam besar. Selanjutnya, sekelompok besar prajurit klan Jia dengan baju besi yang rusak terhuyung-huyung keluar dari formasi sihir yang berteleportasi itu, bergegas ke platform sambil terengah-engah dengan cepat dan putus asa untuk menginginkan udara, lalu jatuh langsung ke tanah. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari para prajurit ini sekarang lemah dan keruh. Dari beberapa formasi sihir yang berteleportasi di area tepi,
sejumlah besar prajurit budak jenis gelap dan budak non-manusia bergegas keluar sambil meratap dan mengerang kesakitan, kebanyakan dari mereka anggota tubuh mereka patah. Banyak dari budak dan prajurit budak ini memiliki panah yang tertancap di tubuh mereka, beberapa bahkan memiliki pedang atau pedang patah yang tertinggal di dalam tubuh mereka. Seiring dengan serangkaian suara gemuruh lainnya, seberkas cahaya yang menyilaukan melintas di radius 500 mil formasi sihir teleportasi yang luar biasa. Setelah itu, kota logam terbang seluas 200 mil persegi keluar dari formasi sihir. Begitu kota terbang keluar dari formasi sihir, beberapa menara ilahi pertahanan yang berdiri di tembok kota meledakkan sekelompok besar prajurit klan Jia dan menyebabkan gelombang jeritan dan lolongan yang melengking. Para prajurit budak dan budak di sekitar beberapa menara itu tercabik-cabik. Dong, bagian tembok kota-kota terbang sepanjang 30 mil runtuh. Tembok kota logam murni menghantam tanah. Sekelompok prajurit budak jenis gelap yang terluka tidak berhasil menghindar tepat waktu, dan dihancurkan oleh bagian tembok kota ini. Di kejauhan, sebuah kastil besar berdiri di puncak gunung. Di tempat tertinggi kastil ini, di dalam rumah yang sangat mewah, Disica berdiri diam di balik selempang, diam-diam menyaksikan semua ini. Sebuah kegagalan. Sambil mengutak-atik rubi seukuran kepalan tangan, Disica tersenyum tipis dan berkata. Dia kemudian dengan hambar melambaikan tangannya ke arah beberapa orang lain dan melanjutkan, ini adalah pasukan pribadi milik keluarga Jialou dari Merajmun. Ini memang berbahaya. Ciyu, yang seluruh tubuhnya terbungkus kabut merah darah samar, berdiri di belakang Disica dan menjawab dengan suara dingin, jika mereka tidak membuang-buang kekuatan militer mereka untuk hal-hal semacam ini tanpa batasan, manusia di kota Puban akan musnah untuk selamanya, sejak lama. Disica melemparkan sepotong rubi yang dipegang di tangannya. Sepotong rubi berbentuk bulat sempurna ini mulai melayang di sekelilingnya. Sambil melihat melalui jendela kristal besar yang sempurna, Disica berkata dengan nada hambar itu, manusia di kota Puban. Dunia Pangu ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Pangu, pencipta dunia ini telah jatuh. Tapi tetap saja, beberapa makhluk kuat yang sulit dihadapi masih hidup. Berbalik, Disica melirik Ciyu dan melanjutkan dengan dingin, posisimu tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki hak untuk mencapai banyak rahasia inti. Tetapi, mengikuti jejak saya dengan sepenuh hati adalah keputusan paling bijaksana yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Lihat, Anda sekarang telah menelan 90% darah roh Pansi. Dengan waktu yang cukup, kamu akan menjadi Pansi lainnya. Seberkas cahaya redup melintas di bola mata Disica saat dia menyeringai, menunjukkan giginya dan berkata, kamu akan menjadi senjata tertajamku, dan aku akan membuat pencapaian besar. Ciyu menyipitkan matanya, menatap Disica, dengan cepat menyapu bagian belakang leher Disica dengan sepasang mata yang tajam seperti pedang itu. Seorang pria tua klan Si, yang memiliki rambut putih dan janggut panjang yang mencapai bahkan ke tanah, dengan gemetar masuk ke dalam ruangan, sedikit terbatuk lalu berkata dengan suara ekstra lembut, Tuhan, formasi sihir ilahi yang agung dari pemusnahan sudah siap. Hanya dengan perintahmu, dunia Pansi akan dimusnahkan. Disica tersenyum dingin dan menggenggam potongan rubi berbentuk bulat yang berdesir di depan wajahnya. Kemudian, dia berbalik, menyeringai dan berkata kepada pria tua klan Siu, pimpin jalan. Harus ada akhir untuk permainan hidup dan mati ini. Jauh di bawah rumah ini dan di dalam aula besar bermil-mil persegi, formasi sihir besar 3 dimensi melayang di udara. Banyak kristal hitam yang memiliki simbol mantra rumit yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di permukaan telah melayang di sekitar altar hitam kecil. Seperti bintang, puluhan ribu kristal hitam ini terbang dengan kecepatan yang berbeda, dan dengan lintasan yang berbeda dan rumit. Namun, mereka selalu tetap berada dalam jarak tertentu satu sama lain, dan tidak akan pernah menyimpang, bahkan tidak sedikit. Puluhan master formasi sihir klan Siu dengan jubah hitam panjang mengelilingi formasi besar yang tidak melepaskan getaran kekuatan apapun. Wajah para master formasi sihir ini menunjukkan kelelahan dan senyum bangga yang biasanya terjadi setelah keberhasilan. Hampir 100 prajurit klan Jia berdiri di sekitar formasi sihir, dengan dingin dan tanpa ekspresi memandang para master klan Siu itu, seperti sekelompok patung batu. Disica dan pria tua klan Siu masuk ke aula.
Mengambil beberapa lingkaran di sekitar formasi sihir, Disica kemudian mengeluarkan papan giok hitam dan mengarahkannya ke depan. Layar cahaya hitam dilepaskan seketika. Sementara itu, berkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan dari papan giok, dengan cepat memindai setiap kristal hitam. Selanjutnya, suara yang dalam dan serak, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, perlahan keluar dari papan giok. Bagus, formasi pemusnahan sihir ilahi yang hebat ini dibangun dengan baik. Dica, ingat, simpan rahasia itu untuk dirimu sendiri sebelum kamu cukup kuat untuk mengendalikan segalanya. Disica dengan sopan dan serius mengangguk ke arah papan giok hitam, lalu melambaikan tangannya. 100 prajurit klan Jia yang berdiri di sekitar formasi sihir diam-diam mengeluarkan pedang mereka dan bergegas dengan cepat menuju master klan Xiu itu, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Tanpa ampun, prajurit klan Jia ini menusuk pedang mereka ke dalam hati para master klan Xiu itu. Pria tua klan Xiu yang berdiri di belakang Disica sangat terkejut. Buru-buru, dia mengulurkan tangannya ke lengan bajunya, sepertinya mengambil sesuatu. Tapi Ciyu, yang berada di belakangnya, tertawa kejam sambil mencengkeram kepalanya dan menghancurkannya. Boom! Puluhan jimat pertahanan milik pria tua klan Xiu ini meledak secara bersamaan. Sementara itu, kepalanya hancur di tangan Ciyu. Kamu menghabiskan 1 tahun penuh pada formasi pemusnahan sihir ilahi sederhana ini, kamu memang pantas mati, kata Disica dengan lembut sambil melirik master formasi sihir klan Xiu ini yang meninggal tanpa tahu mengapa. Lagi pula kamu menolak untuk mengikuti jejakku, dalam hal ini, kamu seharusnya mati saja, lanjut Disica dengan dingin. Berbalik, Disica menyipitkan matanya, melihat formasi sihir ilahi pemusnahan ini dan tertawa puas. Ini adalah tujuan akhir saya. Ciyu, tahukah kamu bahwa terkadang, kebijaksanaan lebih kuat daripada senjata? Permainan hidup dan mati ini tidak akan pernah memiliki hasil yang tetap. Disica memegang tangannya di belakang tubuhnya dan berkata sambil tersenyum ketika melihat formasi sihir, jika kita memenangkan permainan, maka di bawah kepemimpinanku yang bijaksana, garis pertahanan Gunung Ciban, yang merupakan garis pertahanan terpenting umat manusia, akan dicapai melalui permainan. Tapi jika kami kalah dalam pertandingan, itu akan sama hebatnya. 1.000.000 prajurit elit dari 12 kaisar yang berkuasa terbunuh. Ini hanya kabar baik bagi saya, dan fakta ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengendalikan seluruh dinasti Yu. Selain itu, pasukan yang dikirim oleh 12 kaisar telah kalah dalam permainan. Mereka kehilangan kehormatan klan Yu kami, bersama dengan wilayah yang luas dan banyak sumber daya. Namun, di bawah kepemimpinan saya, kami akan menyerang balik dan sangat merugikan umat manusia. Penghargaan itu akan menjadi milikku, dan hanya aku. Seringai di wajah Disica semakin besar. Bersambung.